Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu metode Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar adalah dengan menenangkan orang yang hadir sebelum berbicara. Jadi adalah Nabi Muhammad SAW itu senantiasa menenangkan para peserta didik beliau sebelum beliau memulai khutbah ataupun nasihat ataupun yang lainnya. Dan ini adalah merupakan tahap awal dari sebuah proses belajar mengajar. Bagaimana bisa sebuah pengajaran itu bisa sempurna jika para murid itu masih tidak diam, masih dalam keadaan belum tenang dan belum siap untuk menyimak pelajaran. Ya. Adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat suatu bab di dalam kitab sahihnya, yaitu berjudul bab diam untuk para ulama. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan di dalam Fathul Bari bahwasanya maksudnya adalah diam dan menyimak apa yang mereka katakan, para ulama katakan, para ustadz katakan, para guru katakan. Bahkan Imam Ibnu Battal berkata, sesungguhnya diam untuk menyimak para ulama adalah perkara yang wajib bagi seorang pelajar. Maka ini beberapa riwayat yang sampai kepada kita sebagai sebuah contoh saja, mungkin ada 2 atau 3 riwayat bagaimana Rasulullah SAW itu mencoba menenangkan para hadirin, para sahabat beliau sebelum beliau melaksanakan khutbahnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, ya, maka padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan agar kemudian kita jangan berkata diamlah kepada temannya, padahal itu mengingatkan. Ya. Oleh karena itu Al-Alamah Al-Aini berkata, salah satu pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah larangan berbicara apapun bentuknya ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi hadis di atas. Sebab jika seseorang berkata diamlah, dianggap telah melakukan perbuatan sia-sia, apalagi ucapan-ucapan yang lebih daripada ucapan tersebut. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, barang siapa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, dan orang yang berkata kepadanya diamlah, maka dia tidak mendapatkan pahala ibadah Jumat secara sempurna. Kemudian Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim dan Ibnu Uzaimah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang memegang atau memainkan kerikil ketika khutbah sedang berlangsung, berarti dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan sahabat beliau yang lain untuk menenangkan para jamaah sebelum beliau memulai khutbah beliau. Nabi memerintahkan sahabat Jarir agar menenangkan jamaah. Misalkan ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika haji wada, beliau SAW bersabda kepada Jarir, Rasulullah meminta agar suruhlah orang-orang agar diam.
Lalu beliau bersabda, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalanku nanti, sebagian kalian memenggal sebagian yang lainnya. Artinya di sini sahabat Jarir yang mulia radhiyallahu taala anhu mendapatkan amanah dari Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada untuk menenangkan para jamaah yang hadir saat itu. Demikian juga beliau memerintahkan kepada Bilal untuk menenangkan jamaah ketika sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian beliau memerintahkan sahabat yang lainnya untuk menciptakan suasana kondusif di dalam pengajaran beliau. Maka sahabat pendidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menenangkan kelas, menenangkan audiens, mengambil perhatian audiens itu adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melakukannya dalam berbagai metode. Kalau kemudian itu anak-anak masih usia kecil, kita bisa melakukan permainan-permainan sederhana yang tidak dilarang oleh syariat kita. Kemudian kalau itu orang yang sudah dewasa, kita kemudian bisa meminta perhatian mereka terlebih dahulu untuk lebih tenang lagi. Dan masih banyak metode-metode yang lainnya secara praktis, yang intinya itu adalah kita sedang menyiapkan kelas, menyiapkan audiens agar kemudian perhatian mereka, agar kemudian pikiran mereka, agar kemudian hati mereka itu hadir ketika kita memulai suatu pengajaran. Demikian salah satu metode pengajaran, yaitu menenangkan audiens, menenangkan jamaah sebelum memulai pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.